FPI hari ini adalah Ansor di masa lalu. Nah, ini maksudnya apa? Andai yang mana masih punggawa PBNU, Anda lihat sendiri, ketika ini disampaikan di masa Kiai Hasyim Asy'ari, mungkin ini sudah dicopot orang ini. Ketika tidak usah jauh-jauh, umpama disampaikan pada kepemimpinan Kiai Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, sahabat subscriber channel Benteng Akidah dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang adanya komentar-komentar para punggawa-punggawa PBNU yang mengatakan jadilah NU yang tidak rasa-rasa, NU rasa FPI, NU rasa apa dan lain sebagainya. Jadi saya begini, sebenarnya di dalam keorganisasian itu ada ADART, iya. Tapi mengerucut kepada semua itu adalah yang paling inti dan paling hakiki dan paling intisarinya adalah Islam dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini harus kita tekankan. Apapun warnanya, tapi ketika arahnya dan manhajnya aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya sudah selesai. Ini adalah bagian daripada berbagai gerakan dan berbagai bidang yang harus duduk sesuai dengan porsinya masing-masing. Ketika NU mau berjalan di bidang dakwah dan di bidang mau'izah hasanah dan di bidang hujjah dan lain sebagainya, FPI lebih menggerakkan di bidang amar ma'ruf nahi mungkar, hisbah dan lain sebagainya. Itu adalah persoalan yang harus ada. Jadi saya sampaikan, kalau misalkan andai yang mana masih punggawa PBNU, Anda lihat sendiri, ketika ini disampaikan di masa Kiai Hasyim Asy'ari, mungkin ini sudah dicopot orang ini. Ketika tidak usah jauh-jauh, umpama disampaikan pada kepemimpinan Kiai almarhum Kiai Hasyim Kiai Hasyim Muzadi, Allahumma ighfir lahu, untuk kesekian kalinya beliau mengatakan bahwa FPI hari ini adalah Ansor di masa lalu. Nah, ini maksudnya apa? Jadi sebenarnya ini adalah upaya untuk mengadu domba dan untuk memecah kekuatan Islam. Ketika Islam bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu, ini tidak diterapkan. Maka dari itu kita sampaikan pada kesempatan ini, sahabat kaum muslimin dimanapun berada, saya tidak ingin tinggal diam ketika opini-opini penyesatan yang sudah mulai digiring dan gelindingkan sebagaimana bola salju di tengah masyarakat dan umat, semakin bingung dan semakin kacau. Saya sebagai kapasitasnya bukan siapa-siapa, akan tapi hari ini kita sampaikan, bukan berarti orang yang meluruskan oknum di dalam PBNU bukan berarti membenci terhadap NU, tidak.
Banyak Anda lihat sekarang bagaimana kultural NU, bukan struktural. Mereka lebih mengedepankan apa yang dinamakan persatuan. Tidak ingin berpecah belah, tidak ingin berseteru, tidak, tapi mereka ingin bersama-sama dan bersatu. Bukan semakin jauh dan semakin pecah dan berantakan. Ini adalah salah satu yang paling dibenci oleh baginda Rasul SAW ketika kita berpecah belah. Maka jangan salahkan sekali lagi dalam menutup pernyataan saya. Ada istilah NU garis lurus, jangan salahkan. Ada istilah NU khito, jangan salahkan. Karena ini adalah upaya untuk membenahi dan untuk meluruskan yang sudah mulai bengkong dan bengkong. Ini adalah satu fakta. Kita lihat sekarang, kenapa NU khito bisa berdiri dan bisa ada dan bisa lahir di tengah-tengah adanya perjalanan PBNU. Karena kita lihat di Lokakarya Halakoh, peneguhan khitoh 26 di Tebuireng tanggal 7 sampai tanggal 8 Agustus 2019, di mana dalamnya menyampaikan bahwa pelaksanaan muktamar di Jombang pada waktu itu ini sudah menyalahi terhadap adanya eksistensi Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berikut juga akhlakul karimah. Ini bukan saya menyampaikan, tapi ini adalah hasil daripada forum ulama yang bermusyawarah pada waktu itu. Di antaranya adalah bahwa dalam perjalanannya PBNU periode 2015-2020 ini telah melakukan penyimpangan terhadap khitoh 26 dan pelanggaran berat terhadap ADART. Antara lain kita lihat, yang pertama, domain ideologis, paham keagamaan, yang mana berupa Mu'tazilah, karena di sini ada salah satu pentolan PBNU menggunakan al-kunyah, yaitu referensi dasar daripada orang-orang Mu'tazilah. Ini dipakai. Ini sudah melenceng daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Kemudian yang diantaranya adalah menghilangkan ijma' dan qiyas sebagai sumber pemikiran dan ajaran pemikiran. Kemudian diganti dengan akal dan realita empirik, atau bisa dikategorikan sebagai liberal lah sekarang kita kenal. Di antaranya juga penggunaan istilah Islam Nusantara yang menimbulkan kontroversi. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini adalah catatan yang harus betul-betul kita tekankan sebagai perbaikan dan dasar landasan untuk kita berbenah lebih baik lagi dan menjaga nama dan marwah Nahdlatul Ulama yang sudah didirikan oleh Hadratuna Syekh Hasyim Asy'ari, maksud saya. Kemudian di antaranya kesalahan-kesalahannya adalah di domain politik, di mana paradigma politik keumatan Ashabul Haq ini menjadi paradigma politik kekuasaan, yaitu Ashabul Qaror. Kemudian menjadikan politik uang untuk meraih jabatan struktur di berbagai tingkatan. Anda bisa nilai sendiri. Ini adalah satu fakta yang sudah dijabarkan oleh para ulama ketika duduk di Tebuireng pada waktu itu, yang bersama-sama kita juga ketahui. Maka dari itu kita sampaikan hari ini, siapa yang salah, siapa yang benar. Ketika ingin mengetahui hakikat kebenaran itu sendiri, buang jauh-jauh fanatik, tokoh, dan figur. Seberapa tinggi derajat dan figur yang Anda kagumi, sebagai malaikat sekalipun seolah-olah, ketika ini tidak berdampingan dengan akidah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tinggalkan itu semuanya. Serba bagus tokoh yang Anda agung-agungkan, orang tua sekalipun, ketika sudah menyalahi terhadap syariah dan sunnah, maka tinggalkan. Terakhir kita sampaikan, kita kenang apa yang disampaikan oleh Kiai Hasyim Muzadi sebagai ketua PBNU almarhum pada waktu lalu, bahwa jadilah NU yang sebenarnya. Artinya NU yang mengedepankan kebersamaan, mengedepankan apa yang sudah dirilis, yang sudah diciptakan, yang sudah digariskan oleh Hadratuna Syekh sebagai muassis akbar Kiai Hasyim Asy'ari. Ini yang harus kita kembalikan. Dan pada waktu Kiai Hasyim Muzadi memimpin, FPI dan NU itu nyaman-nyaman saja, biasa-biasa saja. Tapi kenapa setelah beliau tiada, setelah beliau tidak memimpin lagi dalam PBNU, semuanya berakhir berantakan dan seolah-olah sekarang saling menghujat?
Dan ketika kita tanyakan kepada orang-orang di bawah, tentu mereka akan menginginkan dan akan merindukan kebersamaan itu kembali demi li'azzil Islam wal muslimin. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi renungan. Jadi tidak ada lagi istilah NU rasa apa-apa, tidak boleh. Tidak. NU mau rasa apapun silahkan, selama manhajnya sesuai yang digariskan oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dikhususkan untuk mengkanter, membentengi umat Islam daripada serangan-serangan orang kafir, pemikiran-pemikiran orang kafir, pernyataan-pernyataan orang kafir yang ingin memadamkan Islam. Ada yang berpikiran seperti itu? Semoga saja tidak ada. Karena ternyata buku itu adalah ini. Buku Sidogiri menolak pemikiran Kiai Haji Said Aqil Siraj. Kepada seluruh audien, seluruh pemirsa, sahabat saya, saudara saya dimanapun Anda berada, baca buku ini. Dan pelajari baik-baik. Semoga ini bisa menyelamatkan diri kita, akidah kita, anak cucu kita. Dari generasi ke generasi sehingga Islam bisa jaya selamanya. Ini adalah parfum sehari-hari yang biasanya kami pakai untuk bepergian, kemudian untuk silaturahim, dan aromanya tidak mudah hilang. Anda bisa dapatkan di link berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.